nilai trigonometri sudut istimewa di semua kuadran, baik kuadran 1, 2, 3 maupun kuadran 4. Apa sih kuadran? Oke. Satu putaran penuh 360 derajat itu kan terbagi menjadi 4 kuadran, ya. Kuadran pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Dari 90 sampai 180 itu masuk kuadran 2. Ini kuadran 1 daerah sini, ini kuadran 2 dari 90 sampai 180. Dari 180 sampai 270 ini kuadran 3, dan dari 270 balik lagi ke sini, ini sama dengan 360 ya. 0 itu sama dengan oke. Ini kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, sin, cos maupun tan di sini semua bernilai positif. Semua positif. Untuk kuadran 2 yang positifnya apa? Di sini sinnya positif. Untuk kuadran 3 positifnya apa? Ada yang tahu? Kuadran 3 yang positifnya adalah tan. Dia bernilai positif. Dan untuk kuadran 4 yang positif itu cosnya. Wah, gimana? Kalau kalian takut lupa, kalian bisa gunakan jembatan keledai. Ya, kita bisa menyingkat ini menjadi suatu kalimat. Kalau saya menggunakan biasanya gini. Semanis cinta tanpa kosmetik. Jadi kita ingat urutannya gitu ya. Semanis, semanis semua. Sin, cinta, tan, tanpa kosmetik. Semanis cinta tanpa kosmetik itu nilai positif di 4 kuadran. Oke, kita bahas dulu untuk kuadran pertama. Untuk 0 sampai 90 derajat. Ya. Nilai trigonometri di kuadran pertama untuk sudut istimewa. Sudut istimewa di kuadran pertama berapa aja? 0 derajat. Terus berapa lagi? 30. Terus 45 derajat, 60 dan 90 derajat ya. 90 derajat. Kita akan mencari nilai sin, cos dan tan. Baik. Nah, cara kalian mudah mengingatnya itu gini. Grafik sin kalau kalian tahu grafiknya, grafik sin itu dari sini dia naik nih. Sampai 90 derajat dia naik. Oke, jadi nilai untuk sin dia selalu sampai 90 derajat di kuadran 1 dia nilainya naik. Oke. Nah, dari sini dia nilainya naik. Pertama dari sini. Ini posisinya di 0. Jadi sin 0 itu adalah 0, lalu dia naik jadi setengah, naik lagi setengah, akarnya akar 2. Sin 60 dia naik lagi setengah, akarnya sekarang naik jadi akar 3. Setengah akar 3 dia naik lagi jadi setengah akar 4 boleh. Setengah akar 4 nilainya berapa? Akar 4 itu kan 2. 2 kali setengah 1. Jadi sin 90 itu 1. Gampang kan cara nginget sin? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Itu cara mengingatnya. Untuk cos, nah grafik cos dia turun. 90 derajat pertama dia grafiknya turun. Jadi kebalikan dari sin, berarti kita balik aja posisinya pertama dari 1. Ya, ini posisinya 1. Lalu dia menjadi setengah akar 3. Pokoknya lihat sin dari kanan ke kiri, bacanya 1, setengah akar 3, lalu setengah akar 2, lalu ini berapa? Setengah, lalu terakhir 0. Jadi cos itu kebalikan dari sin, gitu posisinya. Oke. Nah, berikutnya gimana cara nyari tan? Tan X itu sama aja dengan sin dibagi cos. Sin X dibagi cos X. Ya, tan itu sin dibagi cos. Jadi kalau kalian mau nyari tan 0 ya sin dibagi cos. Sin 0 dibagi cos 0 gitu. Tan 0 berarti 0 dibagi 1. Berapa? 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Asal jangan 0 per 0 ya. Tan 30 berapa? Setengah dibagi setengah akar 3 berapa coba? Setengah dibagi setengah akar 3 ya, coret akar setengahnya. Berarti ini
1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, kali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3. 1 per 3 akar 3. Oh ternyata tan 30 adalah 1/3 akar 3. Oke. Sekarang tan 45. Tan 45 berapa? Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Pembilang dan penyebutnya sama. Berarti ya 1. Tan 60 berapa? Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengah akar 3 kita bagi setengah. Ya coret aja setengahnya berapa coba? Ya akar 3. Tan 90, 1 dibagi 0. Kalau suatu bilangan dibagi 0 jangan bilang 0 ya. Suatu bilangan selain 0 kalau kita bagi 0 dia enggak terdefinisi dia tidak terdefinisi, enggak bisa kita definisikan. Oke, nah ini nilai trigonometri untuk kuadran pertama. Ini usahakan di luar kepala ya. Jadi kalau diacak kalian udah harus paham, pokoknya ini usahakan udah di luar kepala. Cos 45 berapa? Langsung setengah akar 2. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah gitu ya. Usahakan ini kalian ingat di luar kepala. Itu syaratnya. Nah, itu untuk kuadran 1. Kalau kalian udah tahu kuadran 1, maka nyari kuadran 2, 3, 4 itu gampang banget. Gak usah kalian hafal. Misalnya gini. Ditanyakan berapa sih sin 150 derajat? Berapa sih sin 150 derajat? Pertama kalian lihat kuadrannya. 150 derajat ada di kuadran berapa? Dia ada di antara 90 dan 180, ya enggak? Kurang dari 180 kan? Berarti dia ada di kuadran 2. Kalian ingat kuadran 2 yang positif apa? Sin. Oh ya udah, berarti ini jawabannya positif nih. Karena di kuadran 2 dan sin gitu. Jawabannya ini pasti positif. Lalu nyari nilainya gimana? Nah, kalau kuadran 2 kalian lihat dia kurangnya berapa dari 180? 150 derajat ini berapa sih kurangnya dari 180? Kan kurangnya 30. Ya enggak? Kurangnya 30 berarti sin 30 derajat. Sin 30 berapa? Ya setengah. Jadi sin 150 derajat adalah setengah. Gak usah dihafalin kan? Ya enggak? Coba lagi. Gimana kalau tanyakan berapa sih cos 135 derajat? Berapa cos 135 derajat? 135 derajat itu ada di kuadran berapa? Pertama kalian tentuin kuadrannya. Dia berada di kuadran 2. Sementara kuadran 2 yang positif kan sin. Berarti cosnya negatif. Jadi jawabannya ini negatif nih. Sama seperti tadi. Kalian lihat 135 derajat itu kurangnya berapa dari 180? Kurangnya ternyata 45 derajat. Jadi cos 135 ya sama aja dengan negatif cos 45 derajat. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Jadi jawabannya ada negatif setengah akar 2. Gitu ya. Coba lagi. Tan 120 derajat. 120 kuadran berapa? Kuadran 2. Oke. Nilai tan di kuadran 2 positif apa negatif? Negatif kan. Berapa kurangnya dari 180 nih? 120 itu. 120 kurangnya dari 180 berapa coba? 120 ini kurangnya 60 ya. Ini kurangnya 60 berarti sama dengan negatif tan 60. Tan 60 berapa? Akar 3. Oh ya udah negatif akar 3.